Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema kasih yang mula-mula, yang terambil dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kasih yang mula-mula itu menjadi ukuran kejatuhan jemaat yang ada di Efesus? Paling tidak ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, karena seseorang yang telah kehilangan kasih yang semula tidak lagi mendapatkan Allah menjadi fokus penyembahan dan pelayanannya. Jadi karena seseorang yang telah kehilangan kasih yang semula tidak lagi menempatkan Allah menjadi fokus penyembahan dan pelayanannya. Saat Yohanes menulis surat teguran ini, Bapak Ibu Saudara, generasi kedua dari jemaat Efesus ini hanya memiliki sisa-sisa kejayaan rohani. Memang mereka masih memiliki doktrin yang kuat, bahkan mungkin lebih solid lagi. Tetapi justru di dalam keadaan demikian, mereka dicela oleh Allah. Jadi saudara, persoalannya bukan terletak pada isi kepala mereka, tetapi pada isi hati mereka, di mana kasih mereka sudah mulai pudar atau mulai redup. Mari kita mulai fokus kepada Tuhan, mulai fokus kepada Allah itu sendiri. Jangan kemudian fokus kepada hal-hal yang lain, tapi kita mulai fokus kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Alasan yang kedua adalah karena seseorang yang telah meninggalkan kasih yang semula tidak lagi mempunyai kepekaan untuk mendengar teguran Tuhan. Jadi orang-orang yang ada di Efesus mulai tidak peka lagi, mulai tidak sensitif lagi terhadap apa? Terhadap teguran-teguran yang Allah berikan kepada mereka. Jemaat Efesus mengukur suhu kesetiaannya, suhu keteguhannya, kesabarannya dengan ukurannya sendiri, bukan ukurannya Tuhan. Ukuran manusia tidak sama dengan ukuran Tuhan. Apa yang menurut baik buat manusia belum tentu baik buat Tuhan. Tapi apa yang menurut Tuhan baik pasti akan baik buat manusia. Karenanya wajar bila kita membayangkan bahwa sampai ayat ini saudara, jemaat yang ada di Efesus mendengar pujian Tuhan, mendengar sanjungan Tuhan, mereka sangat bersyukur dan berbangga menerima semua pujian dari Tuhan. Tapi di ayat yang keempat, sungguh sangat tragis saudara. Karena mereka terkejut sekali karena Tuhan Yesus berkata, namun demikian aku mencela engkau. Di awal Tuhan melihat sepertinya mereka orang yang setia, sepertinya orang mereka yang berbakti kepada Tuhan. Tetapi di ayat yang keempat, sangat tragis sekali saudara. Mereka mendengar dan terkejut karena Tuhan Yesus berkata, namun demikian aku mencela engkau. Bahkan dalam ayat yang kelima, Tuhan Yesus memberi sanksi yang sangat keras kepada mereka. Jika kamu tidak bertobat, kata Tuhan. Artinya apa? Tidak kembali lagi kepada kasihmu yang semula. Apa itu? Yaitu kasih cinta Tuhan yang penuh dengan antusiasme, kejujuran, ketulusan di hadapan Tuhan. Aku akan datang kepadamu
dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang begini, hai orang-orang Efesus, jemaat Tuhan yang ada di Efesus, mana cintamu yang mula-mula, yang dulu kamu berikan kepadaku? Mana semangatmu yang dulu? Mana ketulusan hatimu yang dulu? Mana kejujuranmu yang dulu? Aku mau kamu kembali lagi pada cintamu yang dahulu pernah kamu berikan kepadaku. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa kaki Dian adalah lambang kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Dan kaki Dian adalah lambang kepercayaan Allah bagi umatnya. Bayangkan saudara, seandainya kaki Dian itu kemudian diangkat sebagai lambang kehadiran Tuhan, sebagai lambang kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya, dan sebagai kepercayaan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang hilang, dilupakan, ditinggalkan, ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai itu diambil dari kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara tetap semangat, tetap bergairah, biar roh kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan cinta yang mula-mula. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.